Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para pemirsa, para subscriber dan sahabat-sahabat sekalian, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah, segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini kita masih tetap diberi umur yang panjang, sehingga alhamdulillah kita bisa melakukan berbagai aktivitas ibadah dan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas makna hamdalah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda ja'alaz zulumati wan nur, thummal ladzina kafaru birabbihim ya'dilun. Al-ayah, wallahu a'lamu bimuradih. Kita setiap hari selalu mengucapkan kalimat hamdalah atau alhamdulillah. Bangun tidur kita mengucapkan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ketika kita selesai makan mengucapkan alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin, dan lain sebagainya. Banyak aktivitas ketika kita selesai melakukan berbagai kegiatan kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Puji syukur hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi apakah kita tahu apa makna hamdalah itu? Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi dalam tafsirnya ini beliau berkata, fa'alaika an tafhama annaha kalimatul madhi wassana'i wasyukri. Yang dinamakan dengan hamdalah itu bermakna kalimat pujian, kalimat sanjungan, kalimat syukur, terima kasih. Kemudian kepada siapakah kita harus memuji, menyanjung, bersyukur, berterima kasih? Fakullu hamdin yajibu an yatawajjaha ilallah. Setiap pujian kita, setiap sanjungan kita, setiap rasa syukur dan terima kasih kita harus ditujukan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kita terus bertanya, kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Kenapa kita harus memuji dan menyanjung Allah subhanahu wa ta'ala? Dalam hal ini beliau Musannif Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi menyatakan, wa adrubu hadzal mithli, contoh konkret untuk memahami kenapa kita harus bersyukur, memuji, menyanjung Allah adalah contohnya semacam ini. Hab anna insanan waqa'at bihi ta'iratun fi makanin ma muwahhishin. Contohnya misalkan ada seseorang yang jatuh dari pesawat terbang, atau jatuh dari helikopter, atau jatuh dari tempat yang tinggi tetapi masih bisa selamat. Lalu dia jatuh di tempat yang sunyi, di tempat yang sepi, di tempat hutan belantara, di mana hutan tersebut la yujadu bihi ayyu syai'in min asbabil hayati. Dia tidak menemukan apapun, tidak menemukan kehidupan apapun, sepi, tidak ada apa-apa, tidak ada siapa-siapa. Wa arada an yakula wa yashraba wa yastatira hatta yanama. Kemudian dia ingin makan, dia ingin minum, dia ingin istirahat. Lakinnahu lam yajid syai'an min hadza. Tetapi dia bingung. Perut mulai lapar, tenggorokan mulai haus, mulai lemes, mulai tak berdaya, tetapi tidak ada makanan yang bisa dia konsumsi, tidak ada air yang bisa dia minum. Dia bingung. Akhirnya wa akhadathu sinatun minan naumi. Akhirnya dia ngantuk lalu tertidur. Tsumma istaiqadha faj'atan fawajada ma'idatan 'alaiha kullu atayyibi ta'ami wasyarabi. Tetapi ketika dia bangun dari tidurnya, lalu dia menemukan di depan dirinya banyak hidangan makanan, banyak hidangan minuman, berbagai macam kue-kuean, berbagai macam buah-buahan, berbagai macam makanan, berbagai macam minuman
tersedia di depan dirinya. Ya kan? Bukan hanya itu saja. Wa bijani bidzalika wajada khimatan fiha firasyun wa ghita'un wa sanburun lil ghasili. Dia menemukan di samping hidangan makanan tersebut khimah. Khimah itu sejenis apa ya? Kemah ataupun apa ya? Tempat untuk camping lah, atau tempat untuk bernaung atau berteduh, di mana tempat untuk bernaung atau berteduh tersebut, kemah tersebut sudah terhampar permadani, sudah terhampar apa istilahnya, kasur yang siap untuk digunakan untuk istirahat atau tidur. Juga wasonburunil ghasil, tempat wastafel untuk mencuci tangan untuk makan. Wasa'atan yarakul ladzalika fahuwa la yabda'u fi istikhdami ayyi syai'in qabla ayyatasa'ala an masdarihi. Dia bingung ketika bangun tidur sudah tersedia hidangan begitu banyak, minuman begitu banyak, sudah tersedia tempat untuk dia istirahat dan tidur. Ketika dia mau memakan makanan tersebut, ketika dia mau meminum minuman tersebut, ya, dia bingung. Kenapa? Karena dia berpikir, ini asalnya dari mana? Ini sumbernya dari siapa? Siapa yang menghidangkan makanan begitu banyak buat dia? Siapa yang menghidangkan minuman yang begitu manis, begitu enak untuk dia? Siapa? Dia pasti bertanya-tanya. Sebelum dia makan, dia pasti akan mencari siapa nih orang yang memberinya. Kenapa? Karena dia yuridu an yashkura alladhi an'ama alaihi kulla hadhihi ni'am asabiqah. Karena dia ingin mengucap terima kasih terlebih dahulu. Dia ingin mengucapkan terima kasih yang tiada tara kepada orang yang menghidangkan makanan minuman tersebut untuk dirinya. Dia tidak akan berani untuk memakan makanan tersebut. Dia tidak akan berani untuk meminum minuman tersebut yang sudah tersedia di depan dirinya sebelum dia berterima kasih kepada siapa? Kepada orang yang memberi hidangan tersebut. Nah, begitu kan? Faka'annaka ayyuhal insanu hina wajahta al-kauna wa wajadta asya'a tukhdimuka wala amalun alaka fiha. Begitupun wahai manusia, ketika engkau menghadapkan dirimu ke jagat raya, engkau melihat matahari, engkau melihat bulan, engkau melihat bumi, engkau melihat langit, engkau melihat tetumbuhan, engkau melihat hewan-hewan, engkau melihat seluruh jagat raya, di mana semua jagat raya, semuanya tukhdimuka, melayanimu. Wala amalun laka fiha, dan tidak usah bersusah payah. Fawajadta syamsan tashruku wa hawaan yahabu wa ma'an yarwi wa ardon tuzra. Ketika kita melihat matahari, matahari menyinari bumi. Ketika kita merasakan angin, angin berhembus. Ketika kita melihat air, air mengalir. Ketika kita melihat bumi, melihat tanah, tanah bisa menumbuhkan berbagai tanaman. Dan itu semua tanpa susah payah manusia. Matahari keluar ataupun muncul dari ufuk timur tanpa susah payah manusia. Matahari menyinari bumi tanpa susah payah manusia. Tanah kita tanami berbagai tetumbuhan, tumbuh sendiri tanpa susah payah manusia. Angin berhembus tanpa susah payah manusia. Air memancar dari dalam bumi, air mengalir di sungai tanpa susah payah manusia. Semuanya, baik matahari, baik tanah atau bumi, angin, lalu air, semuanya tuh di muka melayani kita manusia. Oleh karena itu, kata Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, wa akhbaraka al-haqqu annahu huwal ladzi man haka kulla hadza ala tashkuruhu idzan. Dan Allah memberitahu bahwa yang menciptakan matahari itu adalah Allah. Yang menciptakan bumi tanah itu Allah. Yang menciptakan memberi kita air juga Allah.
yang memberi kehidupan semua apapun alam raya, semua melayani kita, yang menciptakan semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala, maka ala tashkuruhu idzan. Mengapa kita tidak bersyukur kepada Allah? Mengapa kita tidak berterima kasih kepada Allah? Mengapa kita tidak memuji Allah Subhanahu wa taala? Ini tamparan yang sangat luar biasa ya. Dari kitab tafsir ini agar kita senantiasa sadar, agar kita senantiasa bersyukur, memuji, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh konkret yang lain. Kata beliau Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, innal basyariyata indamastafadat minal misbahil kahrubai qamat ad-dajjatu li takrimi Edison alladhi ikhtarahu. Kalau kita melihat lampu, kalau kita menggunakan listrik, kita pasti ingat terhadap Thomas Alva Edison yang telah menemukan lampu, yang telah menemukan listrik. Dan kita pasti akan terngiang-ngiang terhadap Thomas Alva Edison sebagai penemunya. Kita saja ketika melihat lampu langsung kontak, kita ingat Thomas Alva Edison sebagai penemunya. Kalau kita menggunakan listrik juga kita ingat terhadap Thomas Alva Edison sebagai penemunya. Maka mana mungkin kita tidak bersyukur kepada Allah? Mana mungkin kita tidak ingat kepada Allah? Apakah kita tidak mau bersyukur kepada Allah bahwa Allah lah justru yang menciptakan langit, yang menciptakan matahari, yang menciptakan bumi, yang menciptakan air, yang menciptakan seluruhnya. Kenapa ketika kita melihat lampu kita langsung ingat kepada Thomas Alva Edison? Namun mengapa ketika kita melihat matahari kita tidak mengingat Allah sebagai penciptanya? Kenapa ketika kita melihat langit kita tidak mengingat Allah sebagai penciptanya? Mengapa ketika kita melihat bumi, melihat tanah, kenapa kita tidak mengingat Allah sebagai penciptanya? Padahal itu semua adalah ciptaan Allah yang semuanya adalah untuk melayani manusia. Oleh karena itu, Abu Yazid Al-Bustami, seorang ulama besar, seorang waliullah, beliau ketika hendak makan selalu ingat zikir, eling kepada Allah. Ya Allah, aku bisa makan, aku bisa minum, diberi rezeki olehmu, diberi makanan olehmu, diberi minum olehmu. Tetapi justru engkau tidak butuh kepada kami. Jadi Allah menciptakan manusia, Allah gak butuh manusia. Tetapi walaupun Allah tidak butuh manusia, Allah tetap memberi rezeki. Allah tetap memberi nyawa. Allah tetap memberi makan. Allah tetap memberi minum. Allah tetap memberi rezeki kepada kita. Padahal Allah tidak butuh manusia. Kalau kita sebagai majikan posisinya dan kita punya banyak karyawan, punya banyak pembantu atau pelayan, kita memberi misalkan gaji, kita memberi THR, pasti kita ada kepentingan supaya karyawan kita makin semangat bekerja, supaya pembantu kita semakin semangat melayani kita. Kita pasti ada kepentingan. Kita memberi gaji, memberi bonus, memberi THR kepada anak buah kita, kepada karyawan kita, kepada pelayan atau pembantu kita. Kita pasti ketika memberi kepada orang lain ada embel-embelnya. Tetapi justru Allah memberi kita apapun tanpa embel-embel. Oleh karena itu benar, alhamdulillahi, segala puji hanya milik Allah. Bersyukur hanya kepada Allah. Kita menyanjunglah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi manusia yang pandai bersyukur, pandai memuja Allah Subhanahu wa ta'ala hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.